Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami Cahaya Bonsai Jalur Tumaling, channelnya Orang Mojopahit. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman tentang tata cara menanam pohon serut sehingga hasilnya bisa maksimal. Untuk itu ikuti video berikut ini. Kalau kita mau menanam pohon serut atau pohon yang lainnya, kita harus tahu habitat asalnya. Pohon serut biasanya tumbuh di tebing atau di perbukitan, sehingga akan berbeda penyikapannya jika dibanding dengan low, misalnya dengan loa yang memang kecenderungan hidupnya di bibir sungai atau di tepian sungai, sehingga lebih suka air. Untuk itu, apabila kita mau sukses atau tidak sering gagal, perlu kita pahami satu persatu habitat asal dari tanaman tersebut. Asal usul dari tanaman tersebut, maka penyikapannya tentang media kita sesuaikan dengan kebiasaan hidup dari tanaman tersebut. Dan di sini yang kita takas adalah serut. Saya tidak pakai media pasir malang karena terlalu jauh, sehingga saya manfaatkan pasir sungai, yaitu pasir sungai Kali Merangkal, karena kebetulan lokasi saya di tepian sungai Merangkal, sehingga pasir yang ada sudah cukup, dan itu pun tidak usah dikasih pupuk atau yang lain, karena kondisi tanaman masih dalam posisi stres, sehingga sebenarnya tanpa dibantu apapun, sisa-sisa makanan atau nutrisi di dalam kambium itu sudah bisa menghasilkan akar. Dan apabila gagal, itu berarti karena medianya yang salah atau kurang tepat. Sebelum menanam hasil dongkelan, apabila ada tanah yang tersisa atau akar serabut yang masih menempel, tidak usah dibersihkan, karena akar tersebut kalau dibersihkan jelas nol atau kembali rusak. Tapi mungkin ada teman yang kalau mau menanam dongkelan itu dicuci dulu. Mungkin pemahamannya yang kurang jelas. Yang dimaksud dicuci dulu itu kalau kita hasil stek, bukan hasil dongkel. Kalau hasil dongkel, sayang kalau kita buang sisa-sisa tanaman, sisa-sisa akar. Dan biasanya atau tip yang saya lakukan, yaitu pada bekas potongan itu kita kasih bawang merah. Tujuannya selain antibiotik juga untuk merangsang pertumbuhan akar. Setelah proses penanaman selesai dengan tadi menggunakan pasir sungai tanpa dicampur dengan apapun termasuk pupuk, biasanya disungkup atau tidak itu tergantung cuaca. Kalau cuacanya lagi musim kemarau atau cuaca panas, memang sungkup sangatlah diperlukan untuk mengurangi penguapan. Tapi kalau kita nanamnya lagi musim penghujan, saya biasanya tidak menggunakan sungkup, karena tujuannya sungkup adalah untuk mengurangi penguapan. Dan kalau musim hujan itu cuacanya sudah sangat mendukung,
sudah lembab, sehingga bagi saya atau pengalaman saya pribadi, sungkup tidak saya pakai. Dan ternyata alhamdulillah hasil tanaman saya dari mulai timeng, loa, serut dan lain-lain tidak pakai sungkup, dan hasilnya pun subur. Bisa dilihat dari serut, ada loa, ada lain-lain, semuanya subur, semuanya tidak pakai proses sungkup karena kebetulan. Tapi mungkin yang perlu dilakukan kalau tidak pakai sungkup dalam udara panas, memang tidak kena sinar matahari secara langsung untuk proses awal. Tapi kalau sudah tumbuh, bisa sedikit demi sedikit kita jemur, walaupun tidak full 1 hari penuh, tapi cukup kena sinar matahari. Sebagai penutup video ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang saya tuturkan tadi adalah semata-mata pengalaman pribadi dan teman-teman, dan tidak bermaksud untuk menganulir atau menyalahkan dari ikhtiar teman-teman yang lain. Mungkin tiap orang punya tips sendiri-sendiri, punya orang berhak untuk berikhtiar bagaimana agar usahanya bisa berhasil. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pemula. Dan ayo like atau komen, dan saya akan dengan senang hati demi perkembangan dari channel Cahaya Bonsai. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.